Pada teori udara, Islam pada awal masuknya melalui pada awal masuk Islam melalui teori sejarah itu menurut Profesor Doktor, ada yang tahu nggak siapa? Yusuf Pak. Bukan. Ya saya pun namanya Mamalik. Mamalik. Bukan. Ya saya nggak nanya. Snow. Snow White. Snow White. Snow. Drone. Pada tahun 13 Masehi. Pada tahun ini Islam masuk melalui Gujarat atau sekarang biasa disebut India. Pada masa itu Islam disebarkan secara damai melalui perkawinan, interaksi sosial serta perdagangan. Yang kedua ada teori sebelum versi ada teori makar. Oleh siapa? Oleh oleh ulama. Makar oleh Profesor Buya Hamka. Buya Hamka. Pada abad ke-7 Masehi. Menurut Profesor Dr. Buya Hamka, Islam masuknya melalui teori Mekah atau Arab, di mana pada masa itu perdagangan sedang melesat pada saat itu menurut Profesor Buya Hamka, teori pada saat itu menurut Profesor Buya Hamka, di mana Islam masuknya ke Indonesia itu menggunakan teori Mekah, karena pada saat itu pedagang internasional sedang melonjak naik di Indonesia. Itu berdampak kepada penyebaran agama Islam. Seperti seperti melalui perdagangan, perkawinan, serta dakwah. Pada masa Mekah ini, di mana Indonesia sudah masuk melalui berdakwah. Yang ketiga ada teori persidangan oleh Profesor Ali. Dokter. Yang selanjutnya ada teori Cina oleh Profesor Dr. Bengkau. Selamat. Ya, Benar selamat. kemudian Ini bisa kamu pintar. bisa sih kamu tahu. Kamu agak kuat pintar ya. Ini pada tahun 15 Masehi. Oke, yang selanjutnya yaitu ada tokoh. Ada tokohnya. Coba ada yang tahu yang pertama siapa? Itu yang dipotong. Imam Bonjol. Siapa itu Sultan Malik As-Saleh. Sultan Malik As-Saleh. Oh, itu Sultan Sultan Malik As-Saleh. Seperti yang pada gambarnya, kalian cermatilah bahwa ini teh bisa ketemu di alam mimpi. Amin. Oh, ini adalah Sultan Malik As-Saleh. Yang selanjutnya ada Sultan Mahmud. Mahmud Riyad atau biasa disebut Sultan Alauddin Riyad Shah. Mahmud.
Berarti satu. Tunggang satu. Baik, untuk materi mungkin sekian dulu ya yang dapat Ibu sampaikan. Tapi di sini Ibu ada tugas yang harus kalian kerjakan atau bisa disebut juga proyek. Kali ini. Ibu ini kan di sini ada kertas yang sudah ada gambarnya dan ada pertanyaannya. Kalian harus isi. Nanti kalau ada yang nggak tahu, silakan bertanya kepada Ibu. Di sini Ibu akan bagi kalian kepada dua kelompok. Ini kelompok pertama dan ini kelompok kedua. Ini cuma Nokia lagi. Tidak tahu Dia tahu namanya dia hadrohan kan kalau kecil ada bisa ngolah hadrohan kalau dia. Oh, hadrohan itu sih sok bulukan tuh ya. Dia udah habis itu. Tapi yang ada apa? Jika mancing bendo. Mungkin awal boleh kamu. Kayak ada mungkin itu kayak orang isi hati. Ada guna-guna. Aku masih ada wifi aku. Tapi aku bikin pada. Oke anak-anak, apakah sudah selesai untuk diskusinya? Sudah. Oke, kalau begitu kalian boleh ke depan. Ada satu kelompok satu orang untuk membacakan hasil dari diskusi kalian. Ikan yang apa? Iya, sama. Siapa dulu? Gas dulu, aku jawabannya ya. Nah, pertanyaannya itu siapakah mereka? Ini ya yang 9 fotonya. Jawabannya yang sudah kita diskusikan yaitu ini adalah kelompok. Ya, betul. Terus yang kedua, bagaimana peran beliau dalam menyebarkan agama Islam? Perannya itu sangat besar karena mereka menggabungkan dakwah, pendidikan, budaya, sosial dan politik secara harmonis. Kemudian yang ketiga, keteladanan apa yang dapat kita contoh dari ulama tersebut, dari Wali Songo tersebut? Yaitu jawabannya keteladanan Wali Songo terletak pada akhlak mulia, toleransi, kebijaksanaan, kepedulian sosial dan kreativitas dalam penyampaian kebaikan. Ya, terima kasih Mami. Ini kita dong. Yang kedua ini siapakah ada Sultan Ahmad. Terus bagaimana peran beliau menyebarkan agama Islamnya? Yang pertama itu peran Sultan Ahmad ini dalam menyebarkan Islam sangat penting karena ia menguatkan Islam melalui perintah, pendidikan, perdagangan dan hubungan internasional sehingga Islam ini dapat berkembang pesat dan stabil di Nusantara. Kemudian soal yang ketiga itu keteladanan apa yang dapat kita contoh dari golongan tersebut. Nah, yang pertama keteladanan dalam malik atas siapa ibu ini? At-Tahir tercermin dalam iman yang kuat, kepemimpinan adil, dakwah damai, cinta ilmu, toleransi dan tanggung jawab.
what you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.